Salam, selamat siang anak-anak luar biasa. Apa kabar hari ini? Ya, senang sekali kita bertemu lagi walaupun secara daring. Kita tidak bisa bertatap muka, tapi Pak berharap anak-anak semua sehat, diberkati oleh Tuhan. Ya, anak-anak, kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematik hari ini. Sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang layanan internet. Ada macam-macam layanan internet, yaitu email atau surel, ada browsing, ada download dan uploading, ada blogging, ada chatting, ada searching, e-commerce, e-banking, e-government, dan e-learning. Nah, itu adalah layanan-layanan internet yang anak-anak sudah pelajari. Hari ini kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu etika menggunakan layanan internet. Anak-anak silahkan simak penjelasan di video pembelajaran berikut ini. Ya anak-anak, etika menggunakan layanan internet. Nah, layanan internet yang sudah anak-anak pelajari kemarin, dalam kita mengaksesnya itu ada etika atau aturan-aturan yang mengikat atau tata cara yang perlu kita perhatikan dalam mengakses internet atau dalam menjelajahi semua layanan yang ada di internet. Misalnya kita menggunakan layanan internet email atau surat elektronik. Nah, kita harus yang perlu kita perhatikan contohnya adalah komunikasi yang kita lakukan secara daring, itu kita harus perhatikan. Nah, anak-anak semua, di berikut ini kita akan melihat ada beberapa hal yang berhubungan dengan etika dalam layanan internet. Nah, tapi sebelumnya mau menyampaikan dulu apa itu etika. Etika adalah tata cara dalam masyarakat untuk menjaga hubungan baik di antara kita semua. Nah, dalam layanan internet pun ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai etika atau tata caranya. Bagian yang pertama yang perlu dilakukan oleh anak-anak yaitu gunakan bahasa yang santun dan benar. Anak-anak juga bisa lihat di buku cetak di materi nanti yang Pak kirimkan. Nah, bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi digital itu perlu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, kita khususnya kita bangsa Indonesia ini bangsa yang besar ya, terdiri dari berbagai kepulauan dengan banyak bahasanya juga. Nah, kita bersyukur karena bahasa pemersatu kita itu adalah bahasa Indonesia. Nah, kenapa kita menggunakan bahasa yang santun dan benar? Kalau kita menggunakan bahasa daerah kita, maka teman-teman, mungkin kita mau email teman-teman yang ada di luar daerah sana. Kalau kita pakai bahasa daerah kita, maka mereka tidak akan memahami. Mengapa kita harus menggunakan bahasa yang benar dan santun, sehingga orang yang kita tuju pun mereka bisa memahami. Yang kedua adalah berbagi informasi yang baik dan bermanfaat. Banyak informasi yang disajikan di internet. Tidak sedikit ada informasi yang bersifat hoaks atau berita bohong yang sudah pasti tujuannya menipu orang. Nah, sebelum kita berbagi atau kita share sebuah informasi kepada orang lain, yang sudah perlu kita lakukan adalah ketelitian dan memeriksa kembali kebenaran dari isi informasi tersebut. Dan bahkan sebelum kita juga menerima informasi, okelah, kita sudah mendapatkan informasi. Misalkan informasi berita ini, kita juga harus memastikan dulu apakah berita ini benar atau tidak. Apakah berita ini hoaks atau tidak. Nah, terkadang kan kita mendapatkan berita, kita suka meneruskan ya. Nah, sebelum kita meneruskan, yang perlu kita perhatikan adalah melihat informasi kebenaran dari informasi tersebut. Apakah merupakan berita hoaks atau berita yang nyata, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah menghargai kehidupan pribadi orang lain. Ya sudah pasti ya, dalam membangun kehidupan sosial, bermedia sosial, kehidupan nyata pun kita sama juga sebenarnya. Dalam kita menjalankan layanan komunikasi lewat internet pun kita harus menghargai yang namanya privasi orang lain. Karena tidak semua orang tuh ingin membagi kehidupan pribadinya di internet. Oleh karena itu
kita perlu menghormati kehidupan mereka. Jangan sampai kita mengobrak-abrik atau kita membongkar, atau bahasa kekiniannya sekarang itu kita kepo. Kita terlalu mencampuri urusan orang lain saat kita bermedia sosial atau berlayanan internet. Jadi jangan sampai kita juga tidak melihat atau menghargai privasi dari orang lain. Sama juga kita memiliki privasi, kita tidak mau orang lain mengakses tentang informasi pribadi kita. Demikian juga dengan orang lain. Yang berikut adalah etika yang berikut adalah ingat dan simpanlah baik-baik kata sandi. Iya, anak-anak pasti memiliki akun layanan internet. Password atau kata sandi itu sangat perlu dan diharapkan menggunakan kata sandi yang kuat sehingga memberi keamanan dalam penggunaan layanan internet. Jadi sebaiknya memiliki kata sandi yang tidak mudah diakses dan tidak mudah dibajak atau dihack oleh orang lain. Jadi ingat, kata sandinya yang perlu diketahui adalah kalian sendiri, atau kalaupun orang tua boleh sebagai orang terdekat yang bisa dipercaya. Karena kata sandi itu sangat melindungi semua informasi yang ada pada akun pribadi kita atau layanan-layanan internet yang kita gunakan, baik itu media sosial maupun layanan-layanan internet lainnya. Jadi kata sandi itu penting ya, menggunakan kata sandi yang kuat ya, sehingga tidak mudah dihack atau diakses oleh orang lain yang bisa mendatangkan kerugian bagi anak-anak. Yang berikut, yang terakhir adalah berhati-hati saat menggunakan peramban web atau media sosial. Mengapa kita perlu berhati-hati saat menggunakan web atau media sosial? Karena misalnya saat kita memasukkan kata kunci pada web, itu kita harus lakukan dengan benar, karena hal ini untuk menghindari yang namanya kesalahan informasi. Dan juga saat kita mengakses informasi dari web, pastikan bahwa informasi yang kita akses adalah informasi yang benar. Jangan sampai informasinya itu tidak mengembangkan karakter kita, informasi-informasi yang mungkin, apalagi khusus dengan anak-anak sekolah, pastikan informasinya berhubungan dengan pendidikan, bukan informasi-informasi yang negatif yang membunuh karakter anak-anak sendiri. Oke, baik anak-anak, itulah beberapa hal penting tentang etika menggunakan layanan internet. Terima kasih untuk perhatian anak-anak. Pak mengharapkan anak-anak tetap semangat, perhatikan pesan-pesan dalam menggunakan layanan internet, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, tetap semangat belajarnya dari rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.